Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk semua pendengar setia renungan harian Resort GKI Pulang Pisau. Hari ini Kamis 1 Juni 2023 bersama saya Pendeta Wanti yang melayani di Jemaat Mantarin 1 Gereja GKI Pandohop. Firman Tuhan dari Ayub pasal 38 ayat 1 sampai 11. Jawab Tuhan kepada Ayub, kekuasaan Tuhan di alam semesta. Tidak ada seorang pun manusia yang ingin hidupnya dipenuhi pergumulan. Tidak ada yang mau berada dalam tumpukan persoalan. Tapi namanya hidup, tentu ada saat-saat di mana kita tidak bisa mengelak dari hal tersebut. Benar itu tidak nyaman, benar. Itu sangat menyakitkan. Apalagi kalau datangnya tidak satu-satu melainkan sekaligus, beruntun dan bertumpuk. Titik terang penyelesaiannya pun tidak terlihat. Seolah-olah kita tiba berada di sebuah lorong gelap tanpa ada cahaya apapun. Dalam situasi seperti ini ada saat kita menjadi lemah akibat tertekan beban berat. Dan pada saat seperti itu, jika tidak hati-hati, kita bisa lupa kepada Sang Pencipta. Kita tidak lagi ingat bahwa kuasa dan kemampuan Tuhan tidak terbatas, juga lupa kepada kebaikan, kasih setianya dan janji-janjinya. Himpitan masalah penuh penderitaan berkepanjangan akan mulai mengaburkan pandangan kita tentang kebaikan Tuhan dan mulai menganggap bahwa Tuhan mungkin sudah tidak lagi peduli dengan hidup kita, atau bahkan mulai mempertanyakan keberadaannya di mana. Saat-saat seperti itu kita perlu diingatkan kembali akan jawaban Tuhan dan kebaikan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Seperti Tuhan mengingatkan Ayub di saat penderitaan yang sedang ia alami. Ayub mengalami serangkaian pengalaman tragis dalam hidupnya yang terjadi dalam waktu yang begitu singkat. Membaca kisah Ayub berarti membaca bagaimana kehidupan seseorang bisa jungkir balik dalam sekejap, bagaikan roda yang berguling cepat. Sedetik sebelumnya di atas, lalu sedetik kemudian berada pada bagian terbawah. Pada awal kitab Ayub kita bisa mengetahui siapa Ayub. Dia adalah orang yang sangat saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ia disebut sebagai orang yang terkaya. Hidupnya sangatlah nyaman dan sempurna. Tetapi tiba-tiba semuanya jungkir balik. Ribuan ternaknya musnah, anak-anaknya tewas, hartanya habis ludes, dan jika itu belum cukup, penyakit kulit mengerikan menimpa sekujur tubuhnya. Selesaikah? Ternyata tidak. Istrinya sendiri mengutuki dia dan teman-temannya mengolok-olok apa yang terjadi atas dirinya. Lengkap sudah penderitaannya. Kita mungkin akan syok jika tiba-tiba mengalami hal yang serupa. Ayub yang sedang sengsara dalam kesakitan luar biasa, baik secara fisik maupun mental, terbesit dalam akal pikir, lupa siapa Tuhan itu sebenarnya dan seperti apa besarnya kuasa Tuhan. Dan yang terjadi kemudian di tengah badai yang dialami Ayub, Tuhan kembali mengingatkan Ayub mengenai kuasanya. Jangan pernah lupa kepadanya sebagai Sang Pencipta. Jangan pernah ragu akan kuasanya yang mampu membuat segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin, jauh melampaui kemampuan, daya pikir, dan akal budi kita. Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Ayub. Ayub yang selalu taat kepadanya. Demikian juga dengan kita. Dan Tuhan menjanjikan bahwa tidak akan pernah
anak-anaknya berkekurangan bagi orang-orang yang takut akan Dia. Allah sedang berkata kepada Ayub pun kepada kita bahwa tidak semua hal dapat kita pahami sebagai manusia. Satu hal yang Tuhan minta yaitu kita mengenal dan percaya akan setiap rencananya dalam hidup ciptaannya. Allah berdaulat penuh atas setiap ciptaannya, termasuk manusia. Hal ini membawa kita kepada satu ketenangan batin, mengetahui bahwa Ia adalah Tuhan, Sang Pencipta penuh dengan kuasa, pengendali setiap keadaan, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa sumber pengharapan kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar bersama dalam mengawali hari ini. Engkau Tuhan tempat kami berpegang, berpengharapan saat badai menerpa, saat sekeliling kami mengecewakan, saat pergumulan dan kekhawatiran menghampiri kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau andalkan Engkau dan tetap percaya kepadamu, ya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa, Tuhan Engkau Allah yang akan terus memberkati kehidupan jemaat Tuhan, khususnya jemaat Pulang Pisau Hilir, Gereja GKI Victoria. Berkati Tuhan gerejamu, berkati hamba-hambamu, pendeta yang melayani. Engkau memberkati setiap karya kerja dan pelayanan seluruh pekerja-pekerja Tuhan, sehingga gerejamu dan jemaatmu boleh bertumbuh dalam iman, percaya dan pengharapan di dalam Tuhan, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kasih Tuhan. Berkati setiap usaha dan pekerjaan jemaatmu, berkati setiap karya kerja dan pelayanan mereka. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang penuh dengan pergumulan beban berat, Engkau Allah yang akan menolong dan menopang kehidupan mereka. Kami mau serahkan kehidupan seluruh jemaat-Mu. Kami mau serahkan setiap langkah juang, bahkan setiap hal yang boleh dilakukan dalam kehidupan jemaat-Mu. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Penebus, Tuhan dan Juru Selamat. Mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.